Bab 1270. Kamu sangat sadis. Tenang-tenang. Qin Ziyi menghadangi warrior Yang dan berkata, jika kamu pergi ke batasan wilayah sekarang, itu berarti kamu cari mati, mengerti? Kenapa? Tanya warrior yang tidak mengerti. Qin Ziyi berkata, di pegunungan Qintian ada master yang menjaga, yaitu Guardian wilayah rahasia. Apa kamu tahu Guardian? Guardian. Warrior yang mengkerutkan kening. Qin Ziyi berkata, Guardian adalah sebuah keluarga yang dilatih oleh para suku saat itu. Keluarga ini selamanya menghuni di pegunungan Qintian, pertama untuk melindungi batasan wilayah itu, dan kedua untuk menjaga-jaga dari klan siluman. Meskipun tidak tahu kekuatan mereka seberapa kuat, tapi yang pastinya sangat kuat, karena master saat itu meninggalkan banyak teknik kuat dan keterampilan hitam di sana, dan juga di sana setidaknya masih ada 5 nadi spiritual tingkat dewa. Kamu tidak tahu seberapa kuat mereka, kata warrior Yang. Qin Ziyi mengangguk-angguk dan berkata, karena dulu leluhur mereka pernah bersumpah, keturunan selanjutnya tidak boleh meninggalkan pegunungan Qintian. Aku kurang tahu jelas, tapi satu hal yang tidak diragukan yaitu kekuatan keluarga ini pasti sangatlah kuat, setidaknya tidak lemah dari keluarga Yuan. Karena setiap selang berapa tahun, pemuda 3 sekte 6 kota akan pergi ke pegunungan Qintian untuk menantang keluarga ini, tapi dalam sejarah belum ada yang pernah menang. Warrior yang geleng-geleng kepala dan berkata, sangat disayangkan. Qin Ziyi tiba-tiba jalan sampai di hadapan warrior Yang, menatap warrior Yang dan berkata, apa kamu tahu, jika membuka batasan wilayah pegunungan Qintian, dan jika klan siluman punya niat untuk menyerang manusia, manusia akan mengalami bencana, 2 klan berperang akan banyak orang yang mati. Apa hubungannya denganku? Warrior Yang dan Qin Ziyi saling bertatapan, yang penting orang Liga Pedangku tidak mati. Qin Ziyi menatap warrior Yang sedikit lama dan berkata, kamu sangat sadis. Warrior Yang sedikit tertawa, berkata, sadis. Baik, kuakui. Tapi aku ingin bertanya padamu, kalau orang wilayah rahasia membantai orang Liga Pedangku, apa kamu akan merasa orang wilayah rahasia sadis? Tidak kan? Ini tidak sama. Qin Ziyi berkata, Liga Pedang dan wilayah rahasia sama-sama manusia, ini adalah masalah internal manusia, tapi kalau kamu membuka batasan wilayah, berarti kamu mengundang klan siluman untuk membunuh manusia. Perbuatan seperti ini melawan kemanusiaan, sangat memalukan, karena kamu adalah manusia. Seseorang boleh egois, boleh sadis, tapi... Warrior yang melambaikan tangan dan menyela perkataan Qin Ziyi, aku tanya sekali lagi padamu, kalau ada kesempatan membuat klan siluman menyerang Liga Pedangku, kamu pikir keluarga Yuan dan keluarga-keluarga lainnya akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Mereka tidak akan, benarkan? Dan lagi, andai kata ketua paviliun ribuan pembunuh tidak mati, dan kamu punya kesempatan membuat klan siluman membunuhnya untuk balas dendam, apa kamu akan menyia-nyiakannya? Apa kamu bisa? Qin Ziyi menatapi warrior Yang dan menatapnya tanpa berkata-kata. Warrior Yang berkata lagi, jadi orang jangan ada 2 standarisasi, sendiri tidak bisa melakukannya, tapi menyuruh orang lain yang melakukannya. Orang seperti inilah yang sangat memalukan. Dan lagi, untukku, tidak peduli klan siluman ataupun manusia, aku menganggapnya sama. Aku bisa berteman dengan manusia, tapi juga bisa berteman dengan klan siluman. Kalau siluman ingin membunuhku, aku akan membunuh siluman. Kalau manusia ingin membunuhku, aku juga akan membunuh manusia. Maaf, kebajikan mengorbankan diri untuk dunia seperti itu aku tidak ada. Sudut mulut Qin Ziyi menyelinap sejenak dan berkata,
Egois ya egois, tidak perlu bicara seolah-olah sangat baik. Sesama orang kultivator pedang, sesama orang yang berbakat dalam karakter, dibandingkan dengan senior Wu Jijian kamu jauh lebih buruk. Warrior yang menatap Ken Ziye dengan lama, kemudian berkata, kamu benar, aku warrior yang adalah orang yang egois, tapi sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu berani merusak batasan wilayah pegunungan Qingtian, aku akan menghentikanmu, kata Ken Ziye. Warrior yang berkata, kalau benar ada hari itu, tidak ada yang bisa menghentikanku termasuk kamu. Keduanya saling bertatapan, dan situasinya ada sedikit kaku. Sejenak, warrior yang menarik tatapannya, dan berkata, Nona Ken Ziye, hubungan kita hanyalah sebatas kerja sama, kamu tidak berhak untuk menilai karakter dan perilakuku, dan aku juga tidak berhak menilaimu. Karena kita bukanlah orang yang mulia, meskipun kamu sangat mulia, tapi aku pun tidak memerlukanmu untuk mengajariku ataupun mengejekku. Mengenai perkataanmu yang terakhir ingin menghentikanku, kalau benar ada hari itu, kita berbicara berdasarkan kemampuan masing-masing. Kekuatanmu kuat, kamu bunuh aku, kekuatanku lebih kuat, aku membunuhmu, itu sangat simple. Ken Ziye menatap warrior yang dengan lama, mengangguk-angguk dan berkata, kamu benar, kita bukanlah orang mulia, kita tidak berhak menilai siapapun. Tapi, kalau kamu sungguh ingin merusak batasan wilayah, aku akan menghentikanmu, walaupun akan mati. Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, untuk beberapa orang, aku bersedia menukarkan nyawanya dengan nyawaku, tapi untuk banyak orang, terutama musuhku, sebanyak apapun yang kubunuh aku tidak akan berbelas kasih. Ken Ziye menatap dalam warrior yang, kemudian berbalik badan dan berjalan ke depan, pergi ke kota kegelapan, markas utama paviliun ribuan pembunuh di sana. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat paviliun ribuan pembunuh berkumpul kembali, karena keluarga Yuan pasti sudah mulai diam-diam menyerang kita di kota lain. Warrior yang sedikit menganggukkan kepala dan berkata, sekarang semuanya dengar katamu. Sambil bicara, dia segera mengikuti. Karena masalah sebelumnya, mereka berdua tidak lagi mengobrol. Seketika, mereka berdua sampai di kota kegelapan. Baru memasuki kota, warrior yang merasa semua tatapan tertuju padanya. Itu orang kami, kota ini di bawah kendali kami, setiap orang yang datang, akan diawasi orang kami, kata Ken Ziye. Warrior yang mengangguk-anggukan kepala, di bawah pimpinan Ken Ziye, mereka berdua sampai di sebuah rumah batu yang kosong tidak ada apa-apa, hanya ada satu jalan untuk ke bawah tanah. Warrior yang mengikuti Ken Ziye ke bawah, di sepanjang jalan tatapan tidak henti tertuju pada dia dan Ken Ziye. Sudah jalan hampir seperempat jam, sebuah istana muncul di pandangan warrior yang. Istana bawah tanah. Rumah batu bawah tanah adalah sebuah istana bawah tanah. Istananya tidak terlalu besar, luasnya hanya beberapa ratus kaki. Seluruh tubuh gelap ditambah lagi cahaya di sekitarnya juga gelap. Ini membuat istana terlihat sedikit gelap. Warrior yang menyadari Ken Ziye yang awalnya berjalan di depannya, tapi sekarang malah mundur sampai di belakangnya. Warrior yang akhirnya paham apa maksudnya. Saat ini, 12 orang berbaju hitam keluar dari istana. Warrior yang sekilas melihat 12 orang ini, ada yang wanita dan ada yang pria, semua mengenakan topeng, semuanya adalah pendekar kaisar dan memiliki nafas yang kuat. Sekilas mereka tergolong pendekar kaisar yang tanpa air. 12 orang berpakaian hitam berjalan ke depan warrior yang dan memberi hormat, berkata dengan serempak, hormat ketua pavilion. Warrior yang sedikit menganggukkan dan berjalan ke arah istana. Sebenarnya,
menyamar sebagai ketua paviliun ribuan pembunuh bukanlah hal yang sulit, karena ketua paviliun ribuan pembunuh tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Ditambah lagi kerjasamanya Ken Ziye, siapa yang berani berkata dia bukan ketua paviliun ribuan pembunuh. Tapi dia tetap tidak berani gegabah, dia terus berhati-hati untuk tidak membuat kesalahan agar berjalan dengan lancar. Ken Ziye dan belasan orang juga lekas mengikutinya. 12 orang ini adalah ketua partai paviliun ribuan pembunuh. Jabatan mereka sama dengan aku dan Robin Feng. Kalau kamu sudah mengendalikan mereka itu berarti kamu mengendalikan seluruh paviliun ribuan pembunuh, karena banyak urusan di bawah semuanya mereka yang urus. Tentu saja, tidak ada mereka juga bisa, pilih beberapa ketua partai yang baru juga bisa, tapi sangat repot. Warrior yang berjalan di depan, tiba-tiba terdengar suara Ken Ziye di kepalanya. Warrior yang sedikit menganggukkan kepala, setelah memasuki aula, dia langsung menuju ke atas aula dan menduduki kursi utama di aula. Saat ini, seorang baju hitam berdiri dan berkata, "Ketua paviliun, akhir-akhir ini tidak tahu kenapa ada 2 keluarga bangsawan yang dipimpin oleh keluarga Yuan sering menyerang kita. Sudah belasan pendekar kaisar kita yang mati, dan pendekar suci sudah mati sekitar ratusan orang. Ini adalah Ketua Zhao." Suara Ken Ziye sekali lagi terdengar di kepalanya. Warrior yang berkata pelan, "Ketua Zhao, perintahkan semuanya untuk bersembunyi sementara, tunggu perintahku. Dan utus orang untuk memantau 3 sekte 6 kota. Sekarang bukan saatnya untuk berperang dengan keluar Yuan, karena dia belum sepenuhnya menguasai paviliun ribuan pembunuh, dan dia belum tahu jelas dengan kekuatan keluarga Yuan. Oleh karena itu, yang paling penting sekarang adalah menguasai paviliun ribuan pembunuh." Ketua Zhao sedikit memberi hormat kepada warrior yang dan mundur. Melihat kondisi ini, warrior yang mengangguk di dalam hati, memang pembunuh yang terlatih, sekali diperintah, tidak banyak tanya, hanya tahu mengerjakan saja. Kalau di Liga Pedang, meskipun tidak ada yang menentangnya, tapi pasti ada orang yang bertanya-tanya. Tapi ini juga tidak ada cara, Liga Pedang baru saja berdiri, tentu tidak bisa disiplin seperti paviliun ribuan pembunuh ini. Warrior yang melihat sekilas orang-orang di tempat, kemudian berkata, "Mulai saat ini 3 sekte 6 kota, selain keluarga Zhao dan sekte Tianlan, semuanya adalah musuh paviliun ribuan pembunuh kita. Kalian segera kumpulkan semua informasi tentang 3 sekte 6 kota, serta ikuti gerak-gerik keluarga-keluarga ini, terutama keluarga Yuan, harus sangat diperhatikan, mengerti?" Semuanya menganggukkan kepala. Kening warrior yang malah mengkerut, karena dia sadar dari 12 orang, ada 1 orang yang tidak mengangguk, tatapannya tertuju kepada orang itu. Dari penampilannya, dia adalah seorang wanita. Dan saat ini wanita berpakaian hitam itu berjalan keluar. Lai Laksui adalah orang dipilih oleh ketua paviliun ribuan pembunuh sendiri. Hati-hati, mungkin dia sudah melihat sesuatu. Suara Ken Ziye keluar di kepala warrior yang untuk mengingatkannya. Warrior yang sedikit mengangguk, tatapannya tertuju pada Lai Laksui, dan berkata, "Ada yang ingin dikatakan?" "Tentu saja ada." Lai Laksui mengangkat kepala dan menatap warrior yang, "Ada sedikit pertanyaan. Sebelumnya, kita paviliun ribuan pembunuh sudah menerima daftar tugas dari keluarga Yan dan keluarga lainnya. Untuk membunuh warrior yang itu, boleh dikatakan kita dan mereka sementara terhitung sebagai hubungan kerja sama. Yang tidak ku mengerti adalah mengapa keluarga Yuan dan keluarga lainnya bisa tiba-tiba menyerang paviliun ribuan pembunuh kita. Ingin ku jelaskan padamu." Warrior yang berjalan setapak ke depan, muncul sedikit kekuatan yang kuat di tempat.
Lai Laksui menatap lama warrior yang kemudian berkata, "Tidak perlu berpura-pura lagi, kamu sama sekali bukan ketua pavilion." Suara jatuh, sebuah energi yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Energi pendekar ketiadaan. Orang-orang sangat terkejut. Bersambung.